Selamat sore, Bang Lusius. Melihat kejadian ini, bagaimana Formapi menanggapi penggerebekan ala Andre ini? Ya, pertama tentu mengagetkan gitu ya, awal tahun 2020, ini tahun pertama DPR 2019-2024 bekerja gitu ya. Mengagetkan karena justru yang menghebohkan dari DPR pertama kali isu tentang penggerebekan PSK oleh anggota DPR. Bukan gitu kinerjanya ya. begitu Bukan ya? kinerjanya gitu ya, padahal kita tunggu misalnya sudah ada undang-undang baru yang ingin disahkan DPR atau apa gitu ya, tapi justru ini yang muncul gitu. Tentu ini bisa jadi pemicu bagi anggota DPR lain untuk bisa bekerja lebih baik, tapi ini juga refleksi bagi DPR untuk kemudian bisa menjalankan tugasnya dengan baik gitu ya. Saya melihat bisa saja kemudian Andre beralasan bahwa yang dia lakukan di Padang saat itu sedang misalnya menggunakan masa resesnya untuk melakukan penyerapan aspirasi. Betul bahwa informasi soal prostitusi yang ada di Padang misalnya dia dapatkan dari masyarakat gitu ya, yang merupakan aspirasi gitu ya. Tapi kemudian yang jadi masalah respon yang dilakukan oleh Andre gitu. Responnya dianggap terlalu berlebihan karena dia kemudian langsung mengambil tindakan untuk apa yang dia dengar dari aspirasi yang disampaikan oleh warga. Jadi sebaiknya bagaimana ketika seorang anggota DPR ini menerima masukan atau pengaduan dari konstituennya begitu? Apa sebenarnya langkah yang harus diambil untuk menindaklanjuti dari laporan-laporan ini? Betul, di tata tertib itu sudah dijelaskan dengan baik gitu ya, bahwa anggota DPR itu punya peran atau fungsi untuk melakukan penyerapan aspirasi. Dia menampung, menyerap, lalu memperjuangkan aspirasi. Memperjuangkan aspirasi itu dia bawa catatan aspirasi itu ke DPR untuk disampaikan ke fraksinya. Dari fraksinya aspirasi-aspirasi itu kemudian disebar ke komisi-komisi terkait dengan kasus yang kemudian diinformasikan oleh warga gitu ya. Yang terjadi Andre ini ada di Komisi 6 gitu ya. Tapi kemudian dia berurusan dengan penggerebekan prostitusi gitu ya. Ini dari sini aja sebenarnya dua hal yang sangat berbeda jauh karena Komisi 6 itu berurusan dengan BUMN. Kalau urusan dengan yang prostitusi itu saya kira lebih tepat ke Komisi 8 atau 9 gitu ya. Kemudian selain menyampaikan aspirasi atau membawa aspirasi itu ke parlemen untuk diperjuangkan, anggota DPR juga dalam menyerap aspirasi bisa langsung menyampaikan aspirasi itu ke pemerintah daerah setempat atau ke aparat penegak hukum. Berarti gitu ya. tidak perlu sampai turun langsung, tugas apalagi DPR hanya menyampaikan tindak itu, seperti gitu. penggerebekan kemarin ini tidak. Betul, itu yang tidak secara pernah, etika. Secara etika juga saya lihat di pasal 9 Kode Etik DPR itu sudah sudah ditentukan di situ bagaimana seorang anggota DPR berhubungan dengan konstituennya gitu ya. Di sana disebutkan anggota DPR tidak boleh berprasangka buruk gitu ya atau bias terhadap seseorang atau kelompok masyarakat tertentu gitu ya, dengan alasan yang juga tidak relevan. Saya kira pasal ini sudah dengan tepat menunjukkan apa yang harus dilakukan DPR saat kemudian menyerap aspirasi gitu ya. Dia tidak boleh berprasangka buruk hanya karena misalnya ada aspirasi dari masyarakat lain mengatakan ada prostitusi online yang mewabah misalnya di satu tempat, lalu dia kemudian mengambil tindakan atau berinisiatif melakukan sesuatu gitu sebagai tindakan atau sebagai respon terhadap aspirasi yang disampaikan. Tetap asas praduga tak bersalah juga harus dikedepankan. Betul, begitu. saya kira itu penting. Gitu ya. Bang Lusius, kalau kita melihat tindakan dari MKD sendiri, kemarin begitu kasus ini mencuat, mereka menunggu adanya aduan atau laporan untuk bisa memanggil begitu. Apakah memang ini prosedur seperti itu atau sebenarnya MKD bisa saja langsung memanggil Andre ini? Saya kira MKD selama ini memang selalu punya catatan gitu ya, selalu berusaha untuk mengulur waktu dengan selalu berlindung di balik proses penyelidikan yang dilakukan oleh anggota MKD berdasarkan dengan dia punya aturan gitu ya, aturan bersidang ala MKD gitu ya. Tapi kita tahu sendiri ada kasus di masa lalu di DPR 2014-2019 tanpa pengaduan pun MKD bisa melakukan proses gitu ya. Jadi mestinya ada kemungkinan MKD itu bisa responsif terhadap apa yang sedang ramai dibicarakan terkait dengan perilaku atau tindakan etis seorang anggota DPR. Baik. Dan tidak mesti selalu kemudian menunggu ada yang mengadu karena misalnya orang yang menjadi korban itu terlalu lemah atau tidak punya kemampuan untuk kemudian mengadukan
apa masalahnya itu ke MKD. Sehingga dalam hal ini saya kira MKD harus punya pertimbangan untuk kemudian menjemput bola gitu ya. Oke, inisiatif dari MKD juga harus ada dengan melihat bagaimana pertimbangan-pertimbangan lainnya begitu. Bang Lusius, tapi ini kan akhirnya sudah ada laporan MKD akan menindaklanjuti, tetapi untuk sementara dipending karena Partai Gerindra akan memanggil Andre ini untuk mengetahui, untuk mencari tahu bagaimana sebenarnya perkaranya. Apakah tindakan dari Partai Gerindra ini Anda melihat sudah cukup tepatkah? Saya kira sih dua hal yang berbeda gitu ya. MKD itu adalah alat kelengkapan DPR, sementara ada proses di internal partai yang juga harus dilalui. Saya kira tetap harus bisa berjalan berbarengan. Tidak perlu kemudian MKD harus menunggu apa yang dilakukan oleh partai gitu ya. Karena ini dua hal yang berbeda saya kira gitu. MKD sebagai sebagai lembaga atau alat kelengkapan dari DPR itu sebagai alat alat lembaga bisa kemudian berinisiatif untuk juga memulai proses ini tanpa harus kemudian menunggu apa yang sedang dikerjakan oleh partai. Karena kita harus juga curiga jangan-jangan kemudian konsolidasi di internal partai bukannya untuk menyelesaikan soal, tapi justru untuk mematikan atau menghilangkan jejak gitu ya, seperti itu. Transparansi dalam pengusutan pengaduannya itu yang betul, karena ini kan internal harus partai politik. Dipertanyakan nantinya. Betul. Baik, artinya MKD tetap harus ada tindakan. Sebenarnya sanksi apa, Bang Lusius, yang bisa dikenakan terhadap kasus seperti ini? Saya kira sih ada banyak sekali pilihan sanksi tergantung kualitas kesalahan yang mungkin dilakukan oleh anggota gitu ya. Sampai pemecatan yang paling berat juga itu bisa nanti jadi sanksi yang disediakan oleh MKD jika kemudian ditemukan atau bukti-bukti meyakinkan bahwa kasus ini lebih banyak kemudian didesain untuk kepentingan, misalnya kepentingan politik Andre sendiri, bukan untuk kemudian kepentingan seorang anggota dewan sedang melakukan penyerapan aspirasi di daerah pemilihannya. Oke, berarti nanti terkait dengan pemanggilannya apa alasan yang diberikan Andre dan dari penyelidikan mungkin dilakukan MKD ini nanti akan menentukan sanksinya. Tetapi ini kan ada banyak dari aspek hukum juga sudah dilaporkan MKD, kemudian ada dari partai juga begitu. Anda juga menduga bahwa ini sebenarnya ada motif lain, bukan hanya sekedar ada aduan dari konstituen. Apa sebenarnya motif lain menurut Anda ini, Bang Lusius? Saya kira ada banyak informasi kan yang belum terang benderang sekarang ini gitu ya. Apakah kemudian misalnya yang ada di kamar itu pada saat penggerbekan itu siapa sesungguhnya orang yang ada di dalam itu bersama dengan PSK yang diduga digerebek malam itu juga kan belum terang benderang. Terus peran Andre sendiri misalnya dalam kasus ini juga belum terang benderang. Apakah di mana sebenarnya dia? Apakah dia hanya sebagai penggerebek atau dia juga ada di lokasi di hotel yang sama misalnya gitu ya. Jadi saya kira di sisi itu penegak hukum mesti menggali lebih dalam lagi soal peran Andre sendiri dalam kasus ini. Baik. Yang lain, di saat yang bersamaan saya kira ada urusan politik, ada kepentingan politik pribadi yang mungkin mendorong Andre kemudian untuk misalnya melakukan aktivitas ini di Padang dengan kemudian membawa penegak hukum, ada juga wartawan yang diharapkan kemudian didesain atau harapan kemudian Andre bisa keluar sebagai pahlawan untuk membela moral masyarakat di Padang sana. Jadi ada efek politis yang kemudian bisa dimanfaatkan dari desain yang kemudian terlihat dari proses penggerbekan malam itu gitu. Oke, ini juga memang muatan politisnya dikatakan dugaannya ke arah sana begitu. Apakah cara-cara seperti ini efektif begitu, khususnya misalnya untuk nanti menjelang Pilkada 2020 ini begitu? Apakah cara-cara seperti ini tuh? Ya saya kira orang politisi bisa melakukan apa saja untuk kemudian bisa mendapatkan simpati dari pemilih maupun dari partai politik. Untuk menaikkan citranya mungkin supaya lebih. Untuk menaikkan citra. Tidak gampang pahlawan pembela moral sosial di masyarakat itu kan tentu luar biasa gitu ya. Tapi mungkin tidak dibayangkan kalau kasusnya jadi seperti ini. Ada banyak orang yang kemudian mempermasalahkan tindakan yang dilakukan oleh Andre. Mungkin di luar dari bayangan yang dia pikirkan sebelum atau pada saat dia mendesain penggerbekan yang terjadi di Padang itu. Gitu, Oke, hasilnya tidak sesuai mungkin dengan yang diharapkan. Tetapi kita akan lihat bagaimana kemudian nanti kalau setelah dipanggil oleh MKD, kemudian juga dari Partai Gerindra sendiri, hasilnya akan seperti apa dan akan terkuak fakta-fakta dalam penggerebekan kemarin. Terima kasih Bang Lusius Karus sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat sore Bang Lusius. Melihat kejadian ini bagaimana Formapi menanggapi penggerebekan ala Andre ini?
Ya, pertama tentu mengagetkan gitu ya, awal tahun 2020 ini tahun pertama DPR 2019-2024 bekerja gitu ya. Mengagetkan karena justru yang menghebohkan dari DPR pertama kali isu tentang penggerbekan PSK oleh anggota DPR. Bukan gitu kinerjanya ya. begitu Bukan ya? kinerjanya gitu ya. Padahal kita tunggu misalnya sudah ada undang-undang baru yang ingin disahkan DPR atau apa gitu ya. Tapi justru ini yang muncul gitu. Tentu ini bisa jadi pemicu bagi